Bapak Ibu. 3 suara dalam satu hati. Bagaimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan, suara daging, dan suara iblis? Ini tentang pertempuran yang tidak terdengar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, tidak semua peperangan itu terdengar dengan telinga ya. Sebagian besar peperangan itu terjadi di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan di dalam keputusan-keputusan kecil ini. Dan di sana ada suara-suara Bapak Ibu ya. Bukan satu tetapi 3. Suara Tuhan, suara daging, dan suara iblis. Pertanyaannya bukan apakah suara itu ada, tetapi suara mana yang sedang kita ikuti itu. Yang pertama suara Tuhan. Lembut namun berkuasa ini Bapak Ibu. Tuhan jarang berteriak ya. Ia berbicara lembut, jelas, dalam damai. Ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya ya selaras dengan firman jelas. Tidak pernah bertentangan dengan kebenaran Alkitab ini ya. Yang kedua membawa damai. Meski menegur, kadang menegur tetapi tetap memberi harapan Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah mengarah kepada ketaatan ini. Bukan sekedar perasaan tetapi suatu tindakan itu. Suara Tuhan mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu membangun dan menuntun ini. Yang kedua, suara daging. Terlihat masuk akal ini Bapak Ibu. Daging tidak selalu jahat secara kasat mata Bapak Ibu. Ia sering terdengar logis ya, masuk akal, membenarkan diri jelas. Contohnya, tidak apa-apa, sedikit kompromi, ya toh, nggak masalah gitu. Ya kan? Terus contoh lagi, yang penting aku tidak merugikan orang lain. Ya. Aku juga butuh bahagia misalnya ya. Masalahnya daging tidak tunduk kepada Tuhan. Ia ingin jalan mudah, kepuasan cepat, dan kenyamanan tanpa salib. Inilah suara daging Bapak Ibu. Yang terakhir ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Suara iblis ini. Menipu dan menuduh. Itu memang tugasnya ya. Ciri khasnya. Suara ini lebih halus. Kadang terdengar seperti pikiran kita sendiri. Logika yang kuat dan bahkan ayat yang dipelintir ini Bapak Ibu. Ciri-cirinya ya, menuduh. Masa kamu masih begitu sih? Menipu. Tuhan tidak akan marah. Menggoyahkan identitas. Kamu tidak layak. Tujuannya satu cuma, yaitu menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa kita sering bingung? Karena ketika suara itu bisa muncul hampir bersamaan Bapak Ibu. Bisa terdengar mirip dan bisa sangat meyakinkan ya. Dan seringkali kita lebih mengikuti yang paling keras, bukan yang paling benar Bapak Ibu. Kunci pembedaannya. Bagaimana membedakannya Bapak Ibu? Uji dengan firman. Ini yang paling utama Bapak Ibu ya. Firman adalah standar mutlak di sini. Jika suatu suara bertentangan dengan firman, itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, perhatikan buahnya ini. Suara Tuhan membuahkan rasa damai, pertobatan, hidup pokoknya. Suara daging membuahkan kepuasan sementara, sedangkan suara iblis ini bibit dari kekacauan, rasa bersalah tanpa harapan. Ya, lihat arahnya yang ketiga. Mendekat kepada Tuhan, kemungkinan dari Tuhan, atau menjauh, bukan dari Tuhan maksudnya. Nah, ada sebuah latihan rohani, yaitu belajar mendengar Bapak Ibu. Membedakan suara itu bukan instan ya. Itu dilatih melalui doa, melalui firman, dan ketaatan kecil setiap hari. Semakin kita taat, semakin kita peka jelas ya. Nah, bahaya jika salah mengenali Bapak Ibu.
Jika mengira suara daging sebagai suara Tuhan, kita akan tersesat. Jika mengira tuduhan sebagai suara Tuhan, kita akan tertekan. Dan jika kita mengabaikan suara Tuhan, kita akan kehilangan, Bapak Ibu. Apa gema yang benar? Jelas suara Kristus, Bapak Ibu. Di tengah semua suara ini, hanya ada satu yang benar-benar aman, suara gembala yang baik. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Itu bukan tentang kemampuan sempurna, ya, tetapi tentang hubungan yang terus bertumbuh, Bapak Ibu, ya. Nah, ada beberapa pilihan setiap hari, Bapak Ibu, ya. Setiap hari kita memilih mendengar atau mengabaikan, percaya atau meragukan, taat atau menunda, dan pilihan itu akan membentuk hidup kita seterusnya, Bapak Ibu. Tuhan, di tengah banyaknya suara di dalam hidup kami, ajar kami mengenali suaramu, Bapak. Tenangkan hati kami, tajamkan roh kami, dan tuntun kami di dalam kebenaran. Jangan biarkan kami tertipu oleh suara yang salah, tetapi bimbing kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami ingin mendengar, kami ingin taat di dalam nama Yesus. Amin.